Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi nats renungan buat kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan buat kita pada hari ini, yakni hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023, diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mendirikan suatu bangunan bukanlah perkara yang mudah atau bukanlah suatu perkara yang gampang. Seseorang sebelum mendirikan suatu bangunan atau seorang tukang atau arsitek, sebelum arsitek ini mendirikan suatu bangunan, dia itu memerlukan kecermatan dan ketelitian sebelum dia mendirikan suatu bangunan tersebut. Yang dicermati dan diteliti secara jelas sebelum didirikan bangunan ini adalah di manakah bangunan ini akan didirikan dan bagaimana kekuatan, ketahanan daripada pondasi suatu bangunan itu. Karena suatu pondasi adalah hal yang paling sangat mendasar dan sangat mendirikan dalam keberlangsungan ketahanan suatu bangunan. Orang tidak terlalu atau orang tidak langsung memikirkan apa yang menjadi pernak-perniknya, bagaimana bentuk rumahnya, atau bagaimana warna catnya, atau lain-lain sebagainya yang menjadi pernak-pernik daripada suatu bangunan. Tetapi yang terpenting, yang utama, yang terlebih dahulu, seseorang atau arsitek sebelum mendirikan suatu bangunan, dia itu terlebih dahulu memikirkan dasar atau pondasi daripada bangunan itu. Dan itulah yang mau kita lihat melalui nats firman Tuhan buat kita pada hari ini. Sebagaimana nats firman Tuhan yang berbicara, yang kita dengar pada saat ini, di situ dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan bangunan di atas tanah yang rapuh dan akan menjadi kehancuran buat bangunan itu. Apa yang mau kita artikan atau apa yang mau kita pahami melalui nats firman Tuhan ini? Sebagaimana kita ketahui bahwa pondasi daripada kita orang-orang beriman adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar. Firman Tuhan menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, jikalau kita selalu berdasarkan firman Tuhan di dalam melakukan segala sesuatunya, di dalam perjalanan hidup kita, kita yakin hidup kita akan disertai oleh Tuhan
Dan segala perbuatan-perbuatan kita, segala perilaku-perilaku kita, jikalau itu semua didasari dengan firman Tuhan, tidak akan menjadi cemar dan tidak akan menjadi kesalahan atau tidak menjadi dosa sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan ini, janganlah kita hanya pendengar saja dalam firman Tuhan. Kita jangan hanya untuk mendengar atau untuk enak menyimak dan mendengar daripada firman Tuhan. Tetapi melalui nas firman Tuhan ini, kita disarankan atau kita dianjurkan agar kita selaku orang-orang beriman hendaknya menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Orang yang selalu hidup dengan firman Tuhan, hidupnya akan selalu diberkati dan disertai oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita hanya pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tetapi hendaknya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan itu menjadi dasar, pondasi di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajar dan membimbing kami, agar kami ya Tuhan hendaknya menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, tidak hanya pendengar-pendengar saja. Karena firman-Mu itu Tuhan, itulah menjadi pondasi, menjadi dasar daripada iman kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ingatkan kami, mampukan kami, agar kami selalu turut dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami, buat seluruh warga jemaat-Mu yang pada saat ini, pada hari ini, dimanapun mereka sedang berada, dimanapun mereka sedang melakukan segala pekerjaannya, Tuhanlah yang selalu menyertai dan melindungi mereka. Jauhkan mereka ya Tuhan dari segala mara bahaya. Jauhkan mereka Tuhan dari segala penyakit. Dan berikan kehidupan yang penuh sukacita dalam hidup mereka di setiap harinya ya Tuhan. Dan segala apa yang mereka kerjakan, dimanapun para jemaat-jemaat-Mu sekarang bekerja ya Tuhan, Tuhanlah yang selalu menyertai mereka. Tuhan adalah Bapa kami, jikalau pada saat ini masih ada jemaat-Mu yang terbaring di tempat tidur oleh karena sakit, beri kepada mereka kekuatan ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Dan segala obat yang mereka minum, Tuhan berkati. Agar itu ya Tuhan menjadi perantara daripada Tuhan untuk kesembuhan yang mereka peroleh. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.